Teman-temanku yang terkasih, kita berjumpa lagi di tempat ini. Malam ini kita akan membahas satu hal lagi dan kata kunci kita masih seperti biasa. H-E-R-E-S-I, heresi. So, sekali lagi disclaimer ya, kita tetap menghargai saudara-saudara mereka semua yang dengan tulus mau mencari, mengenal dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita bahas di sini bukanlah orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu, tapi adalah sebuah gagasan yang muncul di dalam gereja Katolik sejak abad ke-16. Oke, tema pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas satu pendapat dan argumen dari seorang mantan evangelikal, Dr. Alan V. Mister, evangelikal dari Amerika Serikat. Nah, kita beri judul Dr. Alan V. Mister dan Martin Luther ya. Dr. Martin Luther, oke. Nah, mungkin diberi judul yang menarik, bagaimana Protestanisme meletakkan dasar untuk sekularisme modern. Nah, si convert dari evangelikal ini, ya evangelikal di Amerika Serikat itu Protestan evangelikal, ada yang fundamentalis. Evangelikal itu yang kayaknya kalau di Indonesia itu yang jemaat Injili. Oke. Nah, dia menulis seperti ini. Salah satu alasan saya menjadi Katolik adalah saya menyadari bahwa Protestanisme mungkin telah meletakkan kapak paling tajam ke dasar-dasar peradaban Kristen. Itu dilakukan dengan menghancurkan sifat sosial dan dengan demikian mempengaruhi agama. Dengan menyangkal bahwa Allah telah mendirikan sebuah gereja infalibel yang melaluinya iman yang benar dapat dikenal sepanjang masa dan di seluruh dunia, Protestanisme memulai proses atomisasi isi wahyu ilahi, membuat mereka bergantung pada interpretasi individu, baik dari individu pribadi, per-orang, atau sekte individu, daripada otoritas publik. Dan ini selalu memprakarsai sebuah proses di mana wahyu ilahi itu sendiri akan dikeluarkan dari kehidupan publik sebentuk sekularisme modern. Inilah sekularisme modern. Oke, kita mau pakai musik latar, tapi nanti ini kan untuk recording untuk platform lainnya, takutnya nanti di ban. So let's continue. Nah, salah satu penjelasan yang paling ringkas dan brilian dari proses bagaimana Protestanisme meletakkan dasar bagi sekularisme modern ini diberikan oleh Dr. Alan V. Mister, seorang profesor seminari Katolik Inggris Amerika yang adalah seorang pengacara, sejarawan, dan teolog. Dalam sebuah episode podcast, Dr. V. Mister memaparkan bagaimana reformasi, tanda petik reformasi Protestan, meletakkan dasar-dasar sekularisme modern. Dia mengatakan yang berikut dalam bagian yang relevan seperti ini. Reformasi mengatakan bahwa prinsip penafsiran adalah penilaian pribadi. Dan pada dasarnya Luther berpikir, siapapun yang beritikat baik yang menafsirkan kitab suci akan sampai pada kesimpulan yang sama seperti saya. Jadi jika tidak, mereka tidak dengan itikat baik. Ya. Kalau dia pakai itikat baik, dia akan sama tafsirannya dengan saya. Kalau tidak sama, berarti tidak punya itikat baik. Oke. Tapi tentu saja itu menjadi tidak masuk akal. Ya. Anda berakhir dengan sejumlah besar orang, dengan sejumlah besar penafsiran Alkitab yang tidak sesuai. Dan apa artinya itu adalah seluruh konsep wahyu publik menjadi tidak masuk akal. Maksud saya, ya, kutipan itu, bagaimana Allah dapat membawa kebenaran ke dalam dunia yang mutlak diperlukan untuk keselamatan, dan kemudian gagal untuk membawa mekanisme ke dalam gereja yang dengannya seseorang dapat yakin secara moral tentang apa kebenaran itu. Jadi, gagasan bahwa tidak ada gereja yang terlihat yang dapat secara objektif menjamin kemungkinan mengakui iman yang benar tanpa kesalahan, begitu Anda menyerah pada itu,
maka pada dasarnya Anda telah menjadikan wahyu ilahi tidak masuk akal sebagai sebuah konsep. Dan oleh karena itu, reformasi, tanda petik, mengalir mulus ke dalam pencerahan, Renaissance, Enlightenment, yang merupakan gerakan untuk menghilangkan wahyu ilahi sebagai prinsip kebijakan publik dan hukum publik. Tetapi mengingat bahwa manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan dengan akal natural, nalar alami, dan karena itu tahu bahwa dia perlu diberitahu oleh Tuhan bagaimana menyembah dia dengan cara yang dapat diterima. Jika tidak ada cara yang disediakan oleh Tuhan untuk memberitahu kita bagaimana menyembah dia dengan cara yang dapat diterima, itu menyiratkan Tuhan tidak ada. Jadi, wahyu ilahi, menghilangkan wahyu ilahi di bawah garis air, di bawah batas air, oleh prinsip penilaian pribadi, private judgment, mengarah tak terhindarkan ke penghilangan gagasan teisme di bawah batas air sebagai prinsip kebijakan publik. Jadi, Anda berakhir dengan sekularisasi kekerasan terhadap tatanan sipil dan penggantiannya dengan ideologi sekuler yang kurang lebih. Welcome to the 21st century. Selamat datang di abad 21. Ketika Dr. Phimister ini berbicara tentang yakin secara moral akan kebenaran iman Kristen, dia memparafrasekan Katekismus Gereja Katolik, paragraf 890, yang menjelaskan tujuan Allah dalam mendirikan magisterium, otoritas pengajaran gereja, sebagai berikut. Misi magisterium terkait dengan sifat definitif dari perjanjian yang ditetapkan oleh Allah dengan umatnya di dalam Kristus. Adalah tugas magisterium ini untuk melindungi umat Allah dari penyimpangan dan pembelotan, dan untuk menjamin mereka kemungkinan objektif untuk mengakui iman yang benar tanpa kesalahan. Dengan demikian, tugas pastoral magisterium bertujuan untuk memastikan bahwa umat Allah tinggal dalam kebenaran yang membebaskan. Veritas liberavit vos. Ini tambahan dari saya. Dalam artikel bulan Mei tahun 2023 di Voice of the Family berjudul The Crowning Deception, Dr. Phimister ini memperluas topik ini lebih lanjut. Kemunduran peradaban barat ke dalam keadaan anarki intelektual dan hedonisme nihilistik saat ini dimulai dengan penyimpangan filosofis tertentu pada abad ke-14, tetapi pukulan langsung pertama terhadap organ-organ vital budaya kita dikejutkan oleh reformasi. Dengan menyatakan penafsiran kitab suci sebagai masalah penilaian pribadi, para reformator membuat gagasan tentang wahyu ilahi menjadi tidak masuk akal. Apa gunanya Allah mengajar umat manusia dalam kebenaran-kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan melalui kumpulan teks-teks suci yang diilhami dan tanpa salah, dan kemudian meninggalkan interpretasi teks-teks itu kepada keinginan masing-masing individu yang sepenuhnya sewenang-wenang? Jika intervensi khusus dari Roh Kudus diperlukan setiap kali jika Alkitab ingin dibaca dengan benar, Alkitab itu sendiri menjadi tidak berguna. Seseorang mungkin juga diberi wahyu khusus secara berkelanjutan jika itu pada dasarnya adalah apa yang terjadi setiap kali seseorang membaca kitab suci. Tentu saja, bukan karena Roh Kudus, gerakan Protestan segera runtuh menjadi sekte-sekte yang tak terhitung banyaknya. Masing-masing harus mengklaim bahwa kelompok kecil mereka adalah gereja sejati Kristus, atau bahwa gereja ini sebenarnya adalah serangkaian pertemuan yang bertentangan dan saling bertentangan yang sama sekali tidak mampu memenuhi perintah Tuhan untuk mengajarkan kepada bangsa-bangsa segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu.
Kadang-kadang, saudara-saudariku, orang akan mendengar argumen yang dibuat bahwa dalam menegakkan infalibilitas gereja, umat Katolik menempatkan ajaran manusia setara dengan atau bahkan di atas firman Allah yang diilhami. Kepalsuan klaim ini mudah diilustrasikan. Bayangkan, setiap warga negara Indonesia diberi wewenang untuk mengambil salinan KUHP atau konstitusi kita, undang-undang kita punya ya. Undang-undang Negara Republik Indonesia, mengambilnya sendiri, lalu menafsirkannya sendiri, tidak mengakui otoritas akhir di luar atau di atas interpretasi individu atas dokumen tersebut. Hasilnya adalah kehancuran total Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah pemerintahan. Bayangkan sebaliknya, ada lembaga Mahkamah Agung untuk membuat keputusan akhir mengenai makna konstitusi. Ya. Ini akan mengamankan keberadaan korporat Republik tercinta Konoha ini. Masalahnya tentu saja, seperti yang disadari banyak orang Indonesia, adalah bahwa interpretasi CMA ini bisa menjadi lapisan tipis untuk eisegesis yang memproyeksikan preferensi pribadi ahli hukum ke dalam dokumen tanpa referensi serius pada makna aslinya. Inilah yang dilakukan oleh para teolog Protestan liberal dengan teks kitab suci dan apa yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung Indonesia misalnya dengan konstitusi hukum Indonesia. Bayangkan sebaliknya, Tuhan harus memberkahi para hakim Mahkamah Agung dengan karisma infalibilitas, sehingga mereka tidak bisa dalam pelaksanaan tugas akhir resmi mereka untuk menafsirkan konstitusi, tidak bisa bertentangan dengan arti aslinya, bahkan jika mereka menginginkannya. Ada karisma infalibilitas kan? Ini tidak akan menempatkan pendapat mereka pada tingkat yang sama dengan teks. Tetapi justru sebaliknya, itu akan memastikan keunggulan abadi dari makna asli atas pendapat pribadi para ahli. Inilah sebabnya mengapa Allah menganugerahi hierarki Katolik dengan karisma infalibilitas untuk memastikan keutamaan firman Allah di atas preferensi gerejawi. Ya. Nah, dengan logika yang sama, tanpa karisma infalibilitas, wahyu itu sendiri tidak masuk akal. Oleh karena itu, dengan keniscayaan yang suram dari telur beracun reformasi, muncul pencerahan tanda petik. Gerakan untuk menghilangkan wahyu ilahi sebagai prinsip kebijakan publik dan hukum publik. Kekristenan menjadi dasar tatanan sipil Barat. Sekularisasi semacam itu membutuhkan revolusi kekerasan. Semua revolusi yang telah menjadi ciri sejarah Barat sejak akhir abad ke-18 hanyalah episode dalam satu pelepasan besar kejahatan. Kembalinya 7 roh yang lebih mengerikan ke rumah yang dibersihkan dan disapu di atas dasar tatanan kekristenan. Nah, saudara-saudariku, gerakan untuk melestarikan dan selanjutnya menghilangkan wahyu ilahi ini sebagai prinsip kebijakan publik dan hukum publik inilah yang disebut dengan liberalisme. Dan Protestanisme telah meletakkannya dengan rapi dalam peradaban kita, di mana masing-masing orang boleh menafsir, berpendapat dan menentukan preferensi teologisnya sendiri-sendiri. Kekristenan menjadi relatif, indiferen, dan bahkan agnostik. Welcome to the jungle of Bible interpretation. Welcome to the jungle of quasi-Christianity.